Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Servius Dumais Wuisan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Servius Dumais Wuisan adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Khususnya sebagai pemimpin militer dalam peristiwa heroik Merah Putih yang terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1946 di Manado, Sulawesi Utara. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dan Jepang yang masih bercokol setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Servius Dumais Wuisan adalah seorang perwira tentara keamanan rakyat yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Sebagai tokoh militer, Servius Dumais Wuisan dikenal karena kepemimpinan beliau dalam mengoordinasi aksi pengambil alihan kekuasaan dari tangan tentara Belanda yang ingin kembali menjajah wilayah Indonesia bagian timur setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Servius Dumais Wuisan lahir pada tanggal 8 November tahun 1914 dan wafat pada tanggal 25 Februari tahun 1980. Puncak peran heroik beliau terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1946, yaitu saat peristiwa Merah Putih berlangsung di Manado, yang kemudian dikenang sebagai tonggak penting perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia Timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa yang dipimpin oleh Mayor Servius Dumais Wuisan terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Daerah ini menjadi pusat konsolidasi militer dan nasionalisme rakyat Minahasa yang mendukung berdirinya Republik Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, banyak tokoh pergerakan dari daerah ini diasingkan oleh Belanda ke Pulau Jawa dan pulau lainnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi utama Servius Dumais Wuisan dan rekan-rekan beliau dalam melakukan kudeta terhadap kekuasaan Belanda adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia di Sulawesi Utara, khususnya di Manado dan sekitarnya, telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun secara militer mereka tahu bahwa perjuangan akan berat, aksi mereka adalah bentuk kesetiaan terhadap proklamasi kemerdekaan 1945 dan untuk mengusir kolonialisme sepenuhnya dari bumi Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Servius Dumais Wuisan bersama sejumlah perwira militer Indonesia Timur, termasuk Letnan Kolonel Robert Walter Mongisidi dan lainnya, mengorganisir aksi pengambil alihan kekuasaan dari tangan Belanda dan Netherlands in the Civil Administration. Mereka menyusun rencana kudeta yang dimulai pada malam hari dan berhasil menduduki pusat-pusat kekuasaan penting di Manado. Meskipun perlawanan ini akhirnya dipadamkan dan banyak tokoh ditangkap, semangat perjuangan yang dipimpin oleh Servius Dumais Wuisan menjadi inspirasi perlawanan lanjutan dan simbol kebangkitan nasionalisme di Indonesia bagian timur. Mayor Servius Dumais Wuisan dikenang sebagai patriot yang gagah berani. Pengorbanan dan keberanian beliau dalam memimpin peristiwa Merah Putih menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nama beliau tercatat dalam sejarah sebagai salah satu putra bangsa yang rela mengorbankan kenyamanan pribadi demi tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan negara. Mayor Servius Dumais Wuisan lahir pada tanggal 8 November tahun 1914 di Tanah Minahasa, sebuah kawasan yang dikenal sebagai tempat lahirnya banyak pejuang tangguh dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam konteks sejarah lokal Sulawesi Utara, figur Servius Dumais Wuisan menempati posisi penting sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap upaya kembalinya penjajahan Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Latar belakang pendidikan dan pengalaman militer Servius Dumais Wuisan membentuk karakter kepemimpinan yang disiplin, patriotik, dan berani mengambil risiko. Beliau sempat menempuh pendidikan militer pada masa pendudukan Belanda dan Jepang, yang memberikan bekal taktis dan strategis dalam memahami medan pertempuran serta dinamika kekuasaan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, beliau bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, dan menjadi salah satu tokoh militer utama di kawasan timur Indonesia. Puncak peran heroik Servius Dumais Wuisan terjadi pada peristiwa tanggal 14 Februari tahun 1946, yang kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa Merah Putih. Peristiwa ini terjadi di kota Manado dan dipicu oleh ketegangan antara rakyat dan tentara sekutu yang membonceng kembalinya administrasi kolonial Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration. Dalam situasi krusial tersebut, Mayor Servius Dumais Wuisan bersama perwira dan prajurit Indonesia yang lain, seperti Mayor Abraham Yohanes Tumbelaka, Letnan Kolonel Christopher Runturambi, dan rekan-rekan seperjuangan dari berbagai latar belakang etnis dan agama, melakukan aksi pengambil alihan kekuasaan dari tangan Belanda. Dari sudut pandang militer, aksi ini merupakan salah satu operasi yang paling berani dan terencana di wilayah Indonesia Timur. Pasukan Indonesia berhasil merebut markas-markas strategis, menahan perwira Belanda, dan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol pengakuan terhadap Republik Indonesia. Aksi ini tidak hanya menggetarkan kota Manado, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah pusat di Yogyakarta serta dunia internasional. Meskipun akhirnya perlawanan ini dipadamkan oleh kekuatan militer sekutu dan Belanda, semangat yang ditunjukkan dalam peristiwa tersebut menjadi simbol bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga meluas dan merata hingga ke pelosok timur Nusantara. Dari sudut pandang ideologis dan nasionalistik, keberanian Mayor Servius Dumais Wuisan mencerminkan kesadaran penuh terhadap makna kemerdekaan dan pentingnya mempertahankan integritas kedaulatan bangsa. Aksi beliau dan para pejuang lainnya bukan sekadar tindakan militer, tetapi merupakan pernyataan politik yang tegas bahwa rakyat Sulawesi Utara berdiri bersama Republik Indonesia. Perjuangan ini juga memperkuat narasi bahwa persatuan Indonesia dibangun atas kontribusi dan pengorbanan dari seluruh daerah. Tidak hanya pusat-pusat kekuasaan seperti Jakarta atau Yogyakarta. Dari sisi sosial dan budaya, keberadaan Servius Dumais Wuisan sebagai pemimpin dari kalangan Minahasa memperkuat ikatan kultural antara nilai-nilai lokal dan semangat nasional. Masyarakat Minahasa yang dikenal egaliter, berani, dan menjunjung tinggi kebebasan, menemukan representasinya dalam diri Servius Dumais Wuisan. Melalui kepemimpinan beliau, nilai-nilai lokal tersebut diangkat menjadi bagian dari narasi nasionalisme Indonesia. Dari perspektif kemanusiaan dan moral, perjuangan Servius Dumais Wuisan mengandung makna pengorbanan besar. Setelah kegagalan pemberontakan, banyak tokoh ditangkap, disiksa, dan diasingkan oleh pihak Belanda. Mayor Servius Dumais Wuisan sendiri sempat mengalami penahanan dan tekanan berat. Namun, semangat beliau tidak pernah padam. Hingga akhir hayatnya pada tanggal 25 Februari tahun 1980. Beliau tetap dihormati sebagai pejuang sejati yang berani mempertaruhkan nyawa demi tanah air. Pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Sulawesi Utara terus mengenang jasa Mayor Servius Dumais Wuisan sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan. Peristiwa tanggal 14 Februari tahun 1946 kemudian dijadikan momentum peringatan tahunan sebagai hari bersejarah daerah yang mengingatkan generasi muda bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan keberanian tokoh-tokoh seperti beliau. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat.
Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua. Dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.